Itu juga yang membuat kita kecewa dari proses persidangan ini. Tidak ada satupun persidangan sampai 19 untuk kasus anak itu begitu lamanya dan menyakitkan. Maka saya selalu katakan kepada korban, Dek, saya akan pasang badan. Apapun risikonya. Dan saya akan bela korban terus sampai sepanjang hidup saya. Kecuali dunia ini runtuh. Anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Tidak ada kasih ampun terhadap predator kejahatan seksual. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Oh, saya juga ikut seruput kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini kita akan membahas tema yang lagi viral, isu yang lagi viral terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada siswa-siswa sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya, sekarang lagi rame dan alhamdulillah puji Tuhan yang selama ini pelakunya itu tidak ditahan, tidak dipenjara dari mulai proses pemeriksaan di polisi sampai sekarang sedang proses pengadilan. Tanggal 11 Juli kemarin setelah netizen semuanya ikut bersuara dalam kasus ini, akhirnya ditahan. Nah, kita kedatangan Bang Aris Merdeka Sirait, ya, tokoh perlindungan anak. Ya, yang selama ini beliau ini Bang Aris yang mendampingi para korban. Kita akan tahu nih, dengar cerita dari Bang Aris sebenarnya bagaimana di awal proses kasus ini bisa terungkap. Karena kalau kita mendengar suara dari korban yang kemarin di program Suara Karen dihadirkan juga di sini dan kemudian beruntun para korban ini diundang ya di berbagai podcast gitu. Kita bisa tahu di situ bahwa ternyata kasusnya itu terjadi sejak 2008 ya, 2008. Nah, kita akan mendengar nih dari Bang Aris bagaimana kok bisa para korban itu misalnya datang mengadukan ke Bang Aris gitu kan. Terus kenapa Bang Aris misalnya bersedia untuk mendampingi para korban sementara kasusnya kan udah lama dan mungkin secara pembuktian dan lain-lain itu sangat sulit gitu kan. Kita akan mendengar ceritanya bersama Bang Aris. Bang Aris Merdeka Sirait. Betul. Ya. Terima kasih udah Terima hadir, kasih Bu, Bang terima Aris. kasih. Ya. Kita mungkin langsung aja Bang Aris cerita tentang sebenarnya kronologi ya, karena kita mungkin harus mengingatkan pemirsa Cokro TV juga yang misalnya tidak terlalu mengikuti kasus ini dari sejak awal. Sebenarnya gimana tuh awalnya Bang Aris, anak-anak ini para korban yang ternyata banyak ya, ada sekitar 20-an katanya. Lebih dari ya? 20-an yang sudah di BAP dan dimintai keterangan di pengadilan itu ada 14. Plus 1 yang melapor mewakili 14 orang itu. Oke. Itu bagaimana awalnya Bang Aris mereka datang ke Bang Aris? Karena saya dengar tuh Bang Aris tuh kan memang pernah datang ke sekolah SPI ya, tapi bukan dalam kasus ini. Betul. Jadi cuma berkunjung lah gitu ya. Betul. Itu gimana itu ceritanya? Iya, begini kronologinya. Di tahun 2012 saya punya kesempatan datang ke sekolah Selamat Pagi Indonesia. Karena saya mendengar kabar bahwa sekolah ini sungguh luar biasa dan patut diapresiasi. Karena apa? Karena sekolah ini juga sesuai dengan visi dan misi dari Komnas Perlindungan Anak. Nah, akhirnya saya punya kesempatan untuk hadir di SPI itu. Waktu itu keadaannya belum semewah sekarang lah gitu di tahun 2012 itu. Ya, karena didirikan itu kalau tidak salah itu 2007. 2012 saya di sana dan kesempatan itu saya menerima informasi yang sangat luar biasa dari Saudara Julianto itu. Bercerita panjang, ya berceritalah dia tentang latar belakang beliau, latar belakang bagaimana hadirnya SPI dan sebagainya. Itu saya kagum karena apa? Satu, yang dia sasarkan adalah, yang diberikan kesempatan adalah dari anak-anak yatim piatu dari keluarga miskin, tetapi punya intelektualitas yang dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan
intelektualitasnya itu dengan cara diasramakan, disekolahkan, diajar tentang bagaimana skill ya menjadi entrepreneur dan sebagainya. Saya kagum pada saat itu dan saya di luar kesadaran saya diminta komentar dan divideokan dan sebagainya, yang akhirnya saya tahu bahwa video yang statement saya itu atas nama lembaga, atas nama pribadi itu dipakai dia untuk seminar-seminar di mana-mana untuk memperkenalkan SPI itu. Dan waktu itu saya tidak berkeberatan karena memang ya Komnas Perlindungan Anak bertugas seperti itu. Why not? Kalau misalnya Komnas Perlindungan Anak itu justru itu bisa membantu anak-anak yang dia rekrut, dia bina dan sebagainya. Sangat kagum. Nah, kesempatan lain itu juga kan sebenarnya bukan Bang Aris aja yang kagum. Kan kita pernah juga melihat acara Kick Andy. Oh ya, saya mendengar itu 2017. Iya. Termasuk Hitam Putih ya. Bang Aris kan 2012. Betul. Terus kemudian ada Kick Andy sampai menganugerahkan Julianto Eka Putra itu sebagai salah satu heroes. Iya, betul. Nah, terus kemudian juga acara Corbusier juga ya, Hitam Putih juga sama. Pada itu tahun sama 2017. mungkin ya ininya dengan Padahal peristiwa itu sudah terjadi ketika itu diberikan penghargaan. Ya kan itu 2017 kan. Kick Andy, Heroes dan Hitam Putih kan itu 2017. Ternyata peristiwa itu saya nyambung lagi. Peristiwa itu terjadi 2008-2009. Jadi ada tipu-tipu di situ, ya toh? Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya kagum dan sebagainya, dan saya dipromosikan untuk mensukseskan Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Pada kesempatan lain saya diberikan kesempatan nonton teater. Karena mereka punya teater yang sangat luar biasa. Di dalam sekolah itu. Di sekolah itu, dan saya menonton dan kagum juga, gitu kan. Pada saat usai pertunjukan itu, beberapa orang dari pemain teater itu berfoto dengan saya. Ya. Tapi saya tidak tahu siapa-siapa pemainnya itu, tapi berfoto saja. Nah, ternyata pada saat dia memperagakan kemampuan dia dalam dunia teater itu, dia sudah menyimpan sebenarnya ingin menyampaikan peristiwa yang terjadi 2018, 2019 sampai 2011. Sekalipun itu sudah diberitahukan kepada manajemen yang ada di situ, termasuk kepala sekolah, manajemen di situ, ketua yayasan, terhadap perilaku Julianto itu yang melakukan kejahatan seksual yang sangat-sangat biadab itu, dia sudah mau menceritakan itu, tetapi tidak ada yang respon. Ya, diceritakan itu bahkan sampai ada yang bersumpah di atas Al-Quran dan sebagainya, menyatakan ini benar loh terjadi, tolong kami, tetapi semua bungkam, tidak mau ikut melindungi atau katakanlah ikut menyelesaikan masalah itu. Jadi sesungguhnya sejak 2008, 2009, 2010 dan seterusnya itu sudah dilaporkan. Lalu kemudian itu frustasi. Nah, ya frustasi nggak ada yang bisa bantu dan sebagainya. Nah, rupanya dia teringat bahwa pernah saya foto dengan dia gitu. Foto ini dia buka albumnya dan sebagainya. Akhirnya mereka bersepakatlah dua orang ini. Inisial J dengan S ini datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak didampingi salah seorang penasihat spiritual mereka. Ya, seorang pendeta begitu kan. Datang untuk mengadukan ke Komnas Perlindungan Anak itu di awal Maret tahun 2001. Awal Maret 2001. 2021. Dokumen-dokumen disampaikan dan seperti kronologi saya katakan sebenarnya itu sudah lama cari saya ya, ketika mentok ya istilahnya tidak bisa terjawab di manajemen SPI itu. Nah, akhirnya dia memberanikan diri datang membawa dokumen-dokumen, testimoni, foto dan seterusnya. Jadi mereka sudah mempersiapkan dulu semuanya sebelum ketemu sama Bang Aris ya. Pada saat itu ketika ternyata si pelakunya itu Julianto yang 2012 yang sangat kagumi itu ya. Saya nggak percaya ini betul nggak dokumen ini benar nggak ini. Jadi Bang Aris juga awalnya ketika dilaporkan ragu, apalagi dia percaya ya ragu karena kejadiannya itu sudah 2008 gitu kan. Paling tidak bahwa alat bukti itu sulit untuk ditemukan kan gitu selain dokumen-dokumen itu. Tetapi saya melihat bahwa keseriusan dua orang ini ya melaporkan itu dan kejadiannya itu pada saat mereka juga berusia anak-anak kan. Itu membuat saya berkeinginan untuk melihat dokumen-dokumen lain. 2 bulan saya pelajari dokumen-dokumen itu, di samping saya bertemu dengan
korban in-depth interview lebih dalam, terus orang-orang di sekitarnya dan seterusnya. Pokoknya sumber-sumber yang dapat saya percaya. 2 bulan saya melakukan perjalanan pendataan itu, barulah kira-kira pertengahan Mei itu saya yakin bahwa dokumen ini bisa menjadikan bukti hukum. Nah akhirnya ya, katakanlah pendek cerita, di 29 Mei ya, saya bersama 2021, saya bersama dengan 2 pelapor ini, korban ini mendatangi Polda Jawa Timur. Karena saya memastikan bahwa dokumen ini bisa diteruskan sebagai bukti hukum, kan gitu. Nah, ternyata memang di sana diterima. Setelah kita lapor di SPKT, SPKT merekomendasi ke Renakta di Polda Jatim, diperiksa mungkin 2 bulan, 2 bulan lah lamanya itu, baru dinyatakan bahwa data ini perlu digelar kasus. Kan itu prosesnya gitu. Jadi di Juni itu setelah mendapatkan SPDP dari jaksa, itu akhirnya di pertengahan Juni itu gelar kasus dan saya dilibatkan. Pada saat dilibatkan gelar kasus lengkap semua komponen-komponen pihak-pihak yang ada di Polda itu, saya melihat pada gelar kasus itu ada pasal-pasal yang dijerat, yang disangkakan kepada saudara Julianto itu pada saat itu adalah pasal 81, pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 pada gelar kasus itu, ya kan? Nah saya sangat kaget gitu karena itu ancamannya di atas 5 tahun bahkan hukuman mati kan gitu. Iya, maksimal hukuman Tapi itu mati, dalam ya. gelar kasus. Nah di bulan Agustus di pertengahan setelah gelar kasus itu Polda Jatim menetapkan status Julianto menjadi tersangka. Wah bergembira sekali karena apa? Gembira karena pembuktian dokumen yang saya serahkan bersama dengan korban diterima dan sebagainya. Di situ juga diikuti rasa percaya diri bahwa setelah dinyatakan tersangka atas pelanggaran Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, ya itu pasti ditangkap dan ditahan. Itu karena ancaman hukumannya itu kan. Dan itu berdasarkan pengalaman empirik saya menangani perkara-perkara yang sama, ketika seperti kronologi ini terjadi langsung ditahan dan dimintai pertanggungjawaban penjara. Nah, saat itu kita sudah yakin betul optimis lah. Tetapi dalam perjalanannya kok ini nggak ditahan-tahan. Setelah 2 minggu kita tanya lagi kepada Polda Jawa Timur, kenapa dia nggak ditahan sih? Gitu kan? Tapi apa alasannya? Penyidik kepada korban, alasannya tidak ditahan adalah karena tanda petik kooperatif. Kita terdiam. Kok bisa dengan kata-kata kooperatif? Apa kooperatif karena uangnya terdakwa itu bank banyak? Apakah itu dimaksud kooperatif? Nah, tapi kalau saya berpikir positif waktu itu kan, oke lah. Mungkin itu menggunakan hak diskresi polisi atas permintaan jadi tersangka itu boleh kan? Misalnya artinya, tidak perlu ditahan dan sebagainya. Bang Aris juga merasa mungkin di tengah awalnya pesimis gitu, nggak akan jadi tersangka, tapi ternyata bisa membuat dia menjadi tersangka aja udah sangat luar biasa, iya. Karena kan bukan kejadian baru sebulan, kan? Tetapi sudah bertahun-tahun dengan pembuktian kan, dengan kerja keras 2 bulan itu. Dan itu agak ragu bagaimana dan sebagainya. Ternyata kan itu ternyata terpenuhi unsur-unsurnya. Itu kebahagiaan kita waktu itu. Nah, tapi akhirnya kita kecewa, ya. Kecewa karena dengan alasan kooperatif tadi. Nah, tapi pikiran kita waktu itu, itu menggunakan hak diskresi polisi lah atas permintaan tersangka dan sebagainya. Nah, tetapi ada keanehan dan keganjilan yang berikut. Ketika polisi sudah tidak menahan saudara Julianto ini yang tersangka, dan saudara Julianto melakukan gugatan pra-peradilan untuk mempertanyakan status tersangkanya, ya kan? Itu ternyata kan ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pra-peradilannya seharusnya kan yang digugat adalah Polda Jatim, seharusnya kan langsung ditahan dan ditangkap dan ditahan. Itu juga kekecewaan yang kedua tidak terjadi seperti apa yang ada. Artinya kan sebenarnya pra-peradilan yang menolak permintaan atau gugatannya si Julianto ini. Betul. Ini kan sebenarnya menegaskan
polisi bahwa ini udah benar. Udah benar, bukti-bukti. Bukti-buktinya itu udah sudah sesuai benar, dengan yang ditentukan oleh ketentuan hukum lah gitu KUHAP ya. dan seterusnya kan. Dan di situ kekecewaan kedua. Tapi tetap nggak ditahan. Nggak ditahan. Oke. Selang 1 hari setelah pengadilan negeri Surabaya menolak itu, 1 hari setelah putusan itu, langsung jaksa penuntut umum menetapkan untuk tahap kedua P21. Pada saat itu kita sangat bangga sekali. Oke, berarti keren bisa gitu oke, cepat sekali dan sebagainya. Itu berarti bisa ditahan. Itu kan biasanya penyerahan dari polisi kepada jaksa karena P21, maka selain dokumen, bukti-bukti, itu kan secara fisik juga diserahkan kan? Iya. Terserah nanti hakim apakah tidak menahan atau tidak. Tapi polisi sudah menyerahkan itu. Istilahnya urusannya bukan di polisi lagi nih. Iya, karena sudah diserahkan. Tugas polisi sudah selesai. Kan ini Betul. tugas dilanjutkan oleh pihak kejaksaan. Tetapi itu kekecewaan yang ketiga. Ternyata itu tetap aja tidak ditahan. Sekalipun, sekalipun catatannya, jaksa itu sudah menetapkan saudara Julianto ditingkatkan statusnya dari tersangka menjadi terdakwa dengan pasal sangkahannya sama seperti yang di polisi, ya kan? Tetapi sayangnya itu tidak diikuti dengan penahanan. Nah, setelah itu berjalanlah proses persidangan sampai pada persidangan yang ke-19, saudara Julianto juga tidak ditahan. Dan saya pertanyakan itu kepada jaksa, kenapa itu tidak ditahan? Jaksa penuntut umum mengatakan di bulan April sudah diusulkan kepada majelis hakim supaya terdakwa si Julianto ini ditahan, tetapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kekecewaan yang keempat itu, ya. Anda bisa bayangkan saya itu ikut dari sidang 1 sampai ke 19 ketika saudara Julianto terdakwa predator kejahatan seksual itu masuk ruangan sidang dengan tidak dikawal ketat, tidak pakaian tahanan, padahal statusnya sebenarnya di atas 5 tahun, dia harus ditahan dan sebagainya, dengan melenggang begitu saja, didampingi oleh orang-orang di sekitar dia, dan sidangnya juga sidang tertutup. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk mendengar apa yang terjadi dalam persidangan. Kekecewaan itu yang keempat. Tidak frustrasi, saya bersama dengan korban dengan tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Malang dan langsung berdialog, ya. Berdialog langsung, bukan hanya by WA atau telepon, tapi langsung saya datang dan bertemu, mempertanyakan kenapa terdakwa saudara tidak ditahan. Itu kapan itu, Bang? Itu sekitar sidang yang ke-7 lah saya kira ya. Sidang yang ke-7 karena di bulan April itu ada permintaan dari jaksa penuntut GPU-nya. Karena tidak dikabulkan, saya di bulan Mei-nya setahun proses ini berjalan ya, di bulan Mei 2022 saya ngomong langsung kepada Ketua Pengadilan pada saat itu mempertanyakan kenapa itu tidak ditahan. Apa jawaban yang sungguh mengecewakan saya? Bahwa ditahan atau tidak ditahannya terdakwa saudara Julianto itu tergantung keputusan majelis hakim. Artinya itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Dan saya kecewa pada saat itu. Ya, sangat kecewa karena itu mencederai rasa keadilan dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum untuk kasus-kasus predator kejahatan seksual. Itulah yang membuat kita mempertanyakan itu, dan saya sempat mempertanyakan itu, minta tolong kepada kawan-kawan ahli pidana dan sebagainya, apa memang begitu? Apa saya salah menafsirkan hukum dan seterusnya, di mana setiap orang yang disangkakan atau didakwa melanggar Undang-Undang 17 tahun 2016 ya bisa diberlakukan diskriminatif, di mana saya menangani ikut bersama dengan perwakilan kami di Komnas Perlindungan Anak di Jawa Barat bersama dengan Kajati Jawa Barat untuk kasusnya Heri Wirawan misalnya, dengan kasus yang sama dakwaannya juga sama dan seterusnya, kok itu bisa langsung ditahan, bahkan hukumannya bisa sampai hari ini diputuskan hukuman mati. Kenapa ini tidak, gitu kan? Dan yang menyakitkan bagi korban dan saya pada saat ikut persidangan mulai dari proses pra peradilan, semua yang dihadirkan saksi yang meringankan adalah saksi-saksi yang menurut saya sudah disimulasi. Karena apa? Pertanyaan pertama dengan perjawaban saksi dengan sampai
lebih dari 7 orang saksi yang meringankan sama. Tidak ada berbeda kalimatnya. Ya. Jadi emang sudah diatur. Iya, artinya mereka sudah Kata per katanya iya, juga sudah. gitu ya. Dan karena saya ikuti, nggak pernah saya tidak ikut sidang itu. Ya, saya sehari pun, sekali sidang pun nggak pernah tidak hadir. Tetap hadir itu untuk mendengar itu. Termasuk menurut saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh terdakwa itu untuk meringankan. Misalnya yang kemarin heboh itu seperti Kaseto Iya, misalnya gitu ya. iya itu tadi kan. Pertama itu kan memang saya tanya kepada jaksa penuntut umum apa agenda di minggu depan. Nah, terus saya baca di apa namanya kan sejak di pengadilan itu kan ada itu sidang ini. Nah, memang itu pada saat itu ada 2 hari sidang dalam seminggu untuk mendengarkan saksi ahli pidana. Ya, pada saat itu saya mendapat informasi dari UNER ya, guru besar tentang ahli pidana. Yang kedua ahli forensik dari Surabaya juga. Yang ketiga adalah disebut di situ latar belakang psikolog, tapi dia disebut nama. Nah, pada saat itu mungkin ada nama lain. Apa hubungannya psikolog dengan kasus ini kan gitu. Ingin tahu saya sebenarnya. Saya tongkrongin. Ternyata diumumkan bahwa itu dibatalkan pada hari Rabunya gitu. Nah, lalu kemudian siapa ini psikolognya? Pada minggu berikutnya di 6 Juli itu datanglah sosok ya berinisial tadi sudah disebutkan Seto Mulyadi tadi sebagai saksi di bidang ahli psikolog. Gitu. Ya. Tetapi yang mengundang adalah terdakwa dan pengacaranya. Artinya dia meringankan terdakwa predator kejahatan seksual. Meskipun dalam klarifikasinya dibilang bahwa dia sebagai saksi ahli katanya sikapnya adalah netral. Nggak bisa dong. Ketika saya undang sebagai saksi ahli untuk saya, pasti Anda bicara tentang diri saya, bukan keilmuan toh. Kecuali kalau hakim yang meminta karena ada perdebatan tentang informasi tentang apa namanya sesuatu yang terjadi, maka diundanglah saudara A gitu. Dan saudara A itu atas keilmuannya dia akan bercerita tentang keilmuannya. Betul. Kalau ini kan tidak. Bagaimana dia mengatakan dihukum berat dia saksi dari terdakwa. Dan saya mendapat informasi bukan itu yang dibicarakan dalam pengadilan, tapi menggugat status Komnas Perlindungan Anak. Ini ilegal lah, sudah tidak boleh menggunakan kata Komnas Perlindungan Anak. Siapa dia? Putusan hukum di Indonesia bahkan presiden sendiri yang punya otoritas mengatakan itu nggak ada yang melarang orang menggunakan kata Komnas Perlindungan Anak, dan itu jadi persoalan di situ. Itu apa hubungannya ya? Misalnya itulah menjadi pertanyaan saya. Nggak ada hubungannya dengan kejahatan dengan seksual. Materi dalam pengadilan itu kan. Itu hanya karena bagaimana supaya memutus gerakan kita. Kenapa Komnas Perlindungan Anak setia mendampingi dan aktif korban. Meneriakan jujur korban. saja. Dan jujur saja pada saat dia menjadi saksi dari terdakwa itu bunuh diri dan menggali kuburannya sendiri. Iya. Tapi kalau yang 2 saksi ahli yang tadi disebutkan oleh Bang Aris, itu kira-kira gimana kecenderungannya? Apakah juga seperti posisi Kak Seto yang memang permintaan dari terdakwa dan pengacaranya, atau memang itu benar-benar ahli yang dari pidana terus itu? Kalau dari latar belakangnya memang dari ahli ya, tapi dalam mengikuti yang karena saksi ahlinya yang sama, kalau tidak salah yang sama dihadirkan dalam pra-peradilan. Dan saya dengar kesaksiannya sebagai keilmuan dan sebagainya kan. Nah, kan kita tidak mendengar karena itu tertutup dan sebagainya. Iya. Tetapi kalau merujuk bahwa saksi ahli yang dihadirkan yang sama dengan saksi ahli yang dihadirkan dalam pra-peradilan, saya sudah bisa menilai bahwa ini bisa juga simulasi, ya kan? Artinya nggak segitu canggihnya lah lawyer itu bertanya tentang keilmuan yang sangat luar biasa itu dan menggali dari seorang guru besar dan profesor kan. Tetapi pertanyaan satu pengacara dengan pengacara lain sama aja. Bahkan itu yang sangat menyakitkan adalah yang disebut dengan saksi meringankan terdakwa itu dari saksi yang pertama sampai saksi yang ketiga dan 4 itu sama jawabannya. Nggak ada bedanya, kalimatnya juga sama. Akhirnya saya menyimpulkan itu adalah simulasi yang sudah dipersiapkan. Ya kan? Nah itu kan sangat kecewa terhadap itu. Seharusnya kan saksi ahli itu atas dasar keilmuannya, nggak boleh dia berpihak. Ya, biarkan hakim yang akan memutuskan bahwa perdebatan di dalam proses persidangan itu akan diambil keputusan oleh majelis hakim kan gitu. Dia tidak boleh berpihak. Nah yang terakhir ini justru berpihak kan. Bayangkan yang mencitrakan dirinya
adalah sahabat anak, membela anak, tetapi fakta nggak bisa terbantahkan, ya. Baik itu pernyataan lawyernya, pernyataan dia sendiri misalnya kan, bahwa dia minta kepada majelis hakim untuk menghukum seberat-beratnya. Itu bukan saksi dari dari umum, dan itu adalah kalau itu terjadi adalah membela itu kepentingan dari terdakwa. Jadi itu tidak dibantahkan. Nggak usah kalau bahasa Jawa atau bahasa Batak juga itu jangan ngapusi gitu loh. Ojo ngapusi ya gitu. Nah, itu jangan, berbahaya. Kita ini adalah sudah tua gitu ya. Kenapa kita harus menjual diri kita untuk kepentingan sesaat? Itu juga yang membuat kita kecewa dari proses persidangan ini. Bayangkan ya, tidak ada satupun persidangan sampai 19 untuk kasus anak itu begitu lamanya dan menyakitkan. Begitu lama dan menyakitkan. Jadi udah dan dikonstruksi, ya, dan itu yang menyakitkan lagi itu dikonstruksi oleh lawyernya bahwa kejadian itu tidak ada. Ini hanya rekayasa, ada yang mendanai. Lalu perempuan ini tidak tahu diri, maksudnya si korban tahu diri, ya. Lalu melemahkan kita lewat kata saudara Seto bahwa yang mendampingi itu adalah lembaga abal-abal. Padahal dia berasal dari lembaga itu, sejak awal dia menjadi ketua, kok bisa dia mengatakan Komnas Perlindungan Anak ilegal dan abal-abal. Wah, itu membuat kita marah sebenarnya. Oke lah, kalau dia mengatakan sahabat anak, saya tidak akan bersahabat dengan dia kalau dia tidak minta maaf kepada anak Indonesia. Bukan kepada saya, karena saya tidak punya persoalan pribadi dengan beliau. Tetapi karena sudah menghinakan, merendahkan martabat dari anak-anak dan mengecewakan anak-anak, saya ingin berpesan secara moral dalam rangka Hari Anak Nasional yang akan jatuh tanggal 23 Juli nanti, ya, itu betul-betul anak Indonesia harus menyatakan sikap bahwa harus katakan nggak bisa juga mencabut predikat dia sebagai sahabat anak atau tidak, gitu loh. Karena itu penting supaya jangan dianggap ini adalah perang pribadi antara Aris dan Seto. Enggak, ini kelembagaan. Jadi ada upaya melemahkan kelembagaan karena kita terus setia membantu korban. Tetapi pengacaranya mengkonstruksi bahwa pelapor ini adalah perempuan yang tidak tahu diri karena sudah disekolahkan, sudah menjadi orang yang bisa bekerja dan sebagainya. Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu diri. Sakit hati saya terhadap pernyataan itu karena itu diucapkan di dalam persidangan dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara, kawan-kawan saya, lawyer masih junior saya, ya kalau nggak ngerti nggak usah ngomongin yang tidak tahu lah. Yang tahu aja diomongin. Membela sajalah kepentingan terdakwa, tetapi jangan hinakan martabat anak dan perempuan. Korban ini. Iya, jangan deh. Jadi kesimpulan tadi yang kalau misalnya kita dengar dari Bang Aris, sepanjang pengadilan yang berlangsung selama udah 19 kali ya. Betul. Itu sepertinya memang sudah disetting, sudah diatur, bahkan kesaksian yang dihadirkan oleh saksi-saksi itu sudah tadi ada simulasi dan lain-lain. Ini membuat saya tuh jadi khawatir juga ya, Bang Aris. Khawatir misalnya kalau prosesnya seperti itu, proses pengadilannya seperti itu, ini ujung-ujungnya ini dan saya ini mungkin tugas kita nih sebagai netizen ya, sebagai yang stand for korban untuk meneriakan, untuk mengawal bersama ya. Betul. Karena kalau ngelihat dari yang diceritakan oleh Bang Aris itu miris banget ya. Sangat. Jadi saya juga ikut sedih banget gitu loh, Bang Aris. Ini nggak ada harapan kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau setelah tadi saya dengar cerita proses persidangannya seperti itu dan kemudian ini diramaikan nih pada minggu lalu nih ya, Bang Aris, oleh korban dengan keberaniannya yang luar biasa. Ini saya ketika ketemu nih Bang Aris, mereka datang ke sini gitu, saya juga nangis ya. Saya bilang, semua orang kalau mendengar kesaksian itu, saya merasa bersalah. Terus terang saya merasa bersalah. Jadi selama ini saya kemana gitu istilahnya kan. Jadi makanya mereka dengan keberaniannya yang luar biasa, speak up, bercerita gitu kan. Yang saya juga waktu itu bilang, kalau nggak berani kamu ngomong, itu jangan ngomong gitu kan. Tapi dia bilang gini, Bang, saya harus ngomong, Teh. Karena apa? Karena kalau saya nggak ngomong,
orang nggak tahu. Selama ini saya nggak ngomong karena dianggap korban jangan ngomong, korban jangan muncul gitu loh. Tapi sekarang saya nggak bisa seperti itu, kami nggak bisa seperti itu. Iya. Kami harus Iya. keluar, kami Iya. harus terang-terangan gitu. Karena selama ini kami sudah ngikutin alur tapi tidak didengar. Nah, Nah, akhirnya alhamdulillah ya yang tadi saya sampaikan di Iya. awal, JE itu ditahan sekarang ya Betul. Bang ya. Nah, setelah ditahan nih Bang, itu apakah ada komunikasi misalnya perubahan yang terjadi di antara para hakim atau misalnya jaksa atau lawyer kepada Bang Aris sebagai pendamping korban? sampai hari ini belum. Ya, setelah hari Senin kemarin 11 Juli persisnya jam 16.48 Ya, sore ya. mungkin sore, saudara terdakwa Julianto itu dijemput oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu Malang di rumahnya. Ya, saya lihat di dalam keterangan pers itu di Citraland itu adalah rumah di mana di situ juga kejahatan seksual dia dilakukan pada korban. Nah, ya. Pada saat itu saya mendapat informasi dari kawan-kawan media. Sempat saya nggak yakin karena saya sudah sangat frustrasi dalam proses itu. Sampai-sampai kawan-kawan wartawan yang ikut mengiringi dibawanya ke Lapas 1 di Malang itu. Loh ini loh Mas, saya itu sudah di depan lapas dan ini sedang saya sempat nggak percaya. Gitu. Itu tapi saya juga kemarin nggak, tapi itu beneran ya udah di penjara ya? Iya, udah diperlihatkan karena saya gitu sudah ya? diperlihatkan di foto di situ kan. Sempat saya ragu Nah, karena soalnya Bang, foto yang disebar juga kan bukan di penjara, tapi di depan yang jadi itu dia masih pakai batik, masih perlente gitu kan, jadi masih kayak ragu foto gitu. model begitu ya. Iya. Nah, disitulah saya masih ragu karena ya tentu saya trauma karena memang pengalaman itu yang panjang mungkin nggak betul nggak gitu kan. Sampai teman-teman wartawan yang hadir di situ benar walaupun fotonya itu sangat terbatas gitu kan. Tapi akhirnya saya percaya karena teman ini loh Mas, saya di depan lapas ini dan sebagainya. Tetapi sayangnya tidak diberitahu oleh jaksa, oleh pengadilan. Seharusnya kan diberitahu kepada kita, termasuk kepada korban. Cuma satu malam sebelum sekali ini saya jelaskan, semalam sebelum dia ditahan, itu ada permintaan dari jaksa dan Kejati dan polisi untuk korban menuliskan permintaan supaya ditahan. Ada itu dulu, mungkin itu dasar hukumnya mungkin ya yang digunakan. Ada 3 ya, 1 untuk Kejari Batu, 1 untuk Kejati, kemudian untuk polisi, untuk hakim ya, bukan polisi ya, hakim. Itu permintaan supaya ditahan si JE itu. Hanya itu bunyinya. Jadi kami mohonkan permohonan. Jadi si korban dihubungi oleh ketiga pihak ini untuk meminta kepada mereka bikin surat pernyataan bahwa terdakwa harus ditahan gitu. Setelah itulah maka kita konfirmasi ya. Karena dia mengkonfirmasi kepada saya juga si korban ini. Saya pelajari dan sebagainya, saya bilang oke, kirimkan di atas meterai dan sebagainya. Gak apa-apa, itu kan permintaan supaya ditahan karena kita sudah pengalaman pahit dan sebagainya. Nah setelah itu jam 16.45 di hari Senin itu, sungguh-sungguh atas dasar informasi itu benaran. Itu pun sebenarnya sudah terlambat karena hanya tinggal 30 hari lagi. Ya, akan ada putusan. Walaupun demikian, perjuangan kita adalah bagaimana mendorong, mensupport jaksa penuntut umum untuk menetapkan tuntutannya itu maksimal sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 sesuai dengan dakwaan. Supaya apa? Supaya majelis hakim nanti memutuskan juga adalah betul-betul sesuai dengan harapan dari korban. Itu tinggal tunggu mainnya seperti itu. Tetapi walaupun demikian nanti kita minta majelis hakim ketika memutuskan perkara entah berapa tahun, entah apapun keputusannya, tetapi harus ada ketentuan yang menyebutkan disertai dengan penahanan. Nah, itu harus kalaupun misalnya hukuman 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun harus ada kata penahanan. Jangan sampai ada hukumannya sampai 20 tahun tapi tidak diikuti atau disertai dengan penahanan. Itu saya harus antisipasi karena sejak awal ini bagaimana menggiring kasus ini supaya meringankan terdakwa bahkan sampai mengatakan bahwa kejadian itu tidak benar dan itu sudah dikeluarkan sikap itu oleh lawyernya saudara terdakwa bahwa dalam proses persidangan pembuktian di persidangan
bahwa itu tidak benar keadaan itu dan kejadian itu. Jadi itu sudah dikonstruksi di depan pengadilan. Oleh karena itu harapan kita pengadilan tidak terpengaruh dengan sikap-sikap atau pernyataan dari lawyernya itu. Ya, kan bukan hanya lawyernya kan Bang. Yang saya lihat misalnya setelah ditahan nih si terdakwa ini, si pelaku ini, JE ini, kemudian kan langsung dari pihak sekolah SPI ini, Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, langsung bereaksi misalnya bikin petisi pembebasan Julianto, save Julianto segala macam. Jadi dari pihak sekolah saya ngelihat juga sangat punya peranan untuk membentengi dan melindungi si predator ini ya. Betul. Gimana menurut? Jadi saya tidak terlampau heran terhadap sikap yang dilakukan. Karena sebelum saudara Julianto itu ditahan, upaya-upaya untuk peta kompli itu sudah dilakukan, mengorganisir anak-anak yang sudah masih ikut proses belajar di tempat itu. Setelah ini dilaporkan ke Polda, itu sudah ada riak-riak seperti itu. Bagaimana membangun opini kepada keluarga anak-anak itu di kampung dan sebagainya, bahwa upaya pelaporan kasus kejahatan seksual itu adalah tujuannya untuk menutup sekolah ini. Jadi itu dimunculkan. Lalu kemudian keluarlah petisi-petisi bahwa itu tidak benar. Itu sebelum dia ditahan. Nah, itu memuncak setelah ditahan. Podcast di mana-mana, statement di mana-mana. Lalu kemudian juga petisi-petisi yang dikeluarkan bahwa itu tidak benar, menimbulkan kontroversi. Kemudian bagaimana mengundang publik bahwa tujuan mereka adalah untuk merebut SPI gitu loh, manajemennya dan sebagainya. Itu dikonstruksi seperti itu. Ada lagi juga perlawanan lain, menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bahwa itu tidak terjadi dan sebagainya. Itu dibangun, ya, apalagi sudah ditetapkan dari tersangka. Yang sangat menyakitkan adalah ada satu orang yang saat ini berpihak kepada terdakwa pada proses pemeriksaan sampai sidang beberapa kali itu masih ikut dalam satu tim korban. Sekalipun dia belum diperiksa, tetapi dia satu tim gitu ya, yang memberikan informasi. Tetapi akhirnya dia mengkhianat, dia kembali ke SPI dan semua strategi yang sudah dibangun itu diberitahulah ke sana sehingga mereka dibocorkan, sehingga dia berpihak pada terdakwa. Saya kira ini nanti ada hukumannya lah begitu ya, membocorkan rahasia dan sebagainya. Nah, itu yang membuat sebenarnya kasus ini jadi bulat gitu ya. Tetapi bagi Komnas Perlindungan Anak dan korban itu kita tidak pedulikan itu, karena itu memang risikonya seperti itu. Nah, pasti semua kesempatan bagaimana saudara Julianto itu bisa meringankan atau menyatakan bahwa dirinya tidak menjadi pelaku. Itu terakhir di sidang 19 pada saat saya menghadiri bagaimana sidang ke-19 itu mendengarkan keterangan terdakwa. Yang biasanya kita bikin aksi-aksi damai ya, kawan-kawan aktivis itu di depan pengadilan. Pada saat itu ternyata ada 10 angkot sudah berjejer gitu tanpa supir, ya. Ngalangin maksudnya itu. Ngalangin untuk kita tidak bisa di situ. Artinya apa? Supir angkot aja sudah dimobilisir untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Ya toh? Nah, itu upaya-upaya. Kalau saya ya dinyatakan bahwa dituduh melakukan kejahatan seksual tetapi saya tidak lakukan, ya saya kenapa harus mengorganisir banyak pihak supaya meyakinkan bahwa saya tidak menjadi pelaku. Kan seharusnya tidak begitu kan? Nah, oleh karena itu menurut saya adalah hadapi saja terhadap tuduhan itu. Biarkan majelis hakim nanti memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Itu aja. Tapi saya berkeyakinan sejak kasus pelaporan itu diterima oleh polisi, saya yakin bahwa itu terjadi. Kalau tidak, kan 2 alat bukti kan harus cukup di polisi. Dia yakin bahwa itu terjadi, maka dia teruskan. Kalau nggak yakin, dia SP3 kan itu atau dihentikan. Tapi itulah keyakinan kita. Maka saya berharap melalui diskusi kita bagaimana ini juga dipakai sebagai momentum kita mengimplementasikan undang-undang yang baru tentang
TPKS itu. Jadi para aktivis perempuan, ayolah, ini kita gunakan sebagai contoh kasus, studi kasus, ya, bahwa kita mau menguji undang-undang baru itu bisa terlaksana atau tidak. Nah, oleh karena itu saya mengundang semua elemen masyarakat yang peduli terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak itu menghadiri sidang nanti pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Harapan saya jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan yang sangat maksimal. Iya. Kita berharap semua seperti itu. Oleh karena itu makanya kita harus kawal semua ini. Iya. Ini udah momentumnya tuh udah bagus sekarang ya, bahwa dengan ditangkap di penjaranya si Julianto ini memberikan angin segar, optimisme bahwa kasus ini meskipun dalam perjalanan tadi yang seperti diceritakan Bang Aris banyak mengecewakan, banyak bikin kecewa, tapi semoga nih di klimaksnya nih jadi harapan kita begitu. Bagus, happy, maksudnya nggak ada yang happy ya, maksudnya bisa menjadi keadilan buat para korban ya. Keadilan bagi korban dan menjadi jurisprudensi untuk penanganan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan. Ini mungkin saya tuh dari tadi tuh sebenarnya pengen nanya begini sih Bang. Sebenarnya si Julianto ini kok bisa sampai kuat begini tuh kenapa ya Bang? Pertama, dia adalah orang yang licik. Dia punya sekitar 50 perusahaan karena dia pernah menjadi karyawan salah satu bank. Jadi dia pintar sekali, manajemen pintar sekali. Dia juga adalah seorang motivator yang dapat meyakinkan baik itu donor, baik itu dalam training dan sebagainya. Apalagi anak-anak kecil ya istilahnya. Ya apalagi, kan dia merekrutnya anak-anak kecil kan yang masih anak-anak SMP, lepas SMP dan sebagainya. Dan dia bisa meletakkan dirinya seperti orang tua yang mengayomi dan sebagainya, dan sosok manusia yang berbaik hati, yang patut diteladani dan sebagainya. Kemampuan itu dan dieksploitasi untuk anak-anak yang direkrut menjadi peserta didik di sekolahnya. Dan itu tidak banyak anak-anak di lokal, tapi berasal dari beberapa provinsi dan desa. Bukan kota, bukan ibu kota kecamatan, tapi yang di desa-desa. Karena mereka punya program pedesaan. Ya, dia sebagai motivator salah satu perusahaan besar distribusi konsumsi masyarakat. Dan dia sangat dipercaya oleh donor-donor baik itu dalam negeri dan luar negeri. Dan dia sangat pintar sekali menempatkan dirinya seolah-olah sebagai sinterklas. Jadi sebegitu posisinya itu sebegitu kuat. Iya, dan di samping itu dia bisa bersaksi menjual nama Tuhan. Bahwa ini adalah saya itu bisa jadi terkenal di SPI itu karena dijorokin gitu bahasa Jawa tuh, dijorokin Tuhan untuk terjun dunia bisnis seperti itu. Bayangkan dieksploitasi Tuhan. Siapa Tuhan yang jorokin gitu dengan bahasanya? Artinya dia sudah orang-orang yang betul-betul lari dari etika kemanusiaan. Ya, saya menggunakan etika kemanusiaan. Kenapa? Bayangkan ya, menurut keterangan saksi korban, semua peserta di situ, kalau dikatakan masuk jurang, dia lakukan masuk jurang. Artinya perintah, Julianto, kau masuk jurang, tanpa pikir apa-apa. Jadi harus mengikuti apa yang dia lakukan, gitu ya? Iya, karena praktik kejahatan seksual itu dimulai dengan bujuk rayu. Iya. Kamu akan menjadi orang seperti kojul. Kojul itu kan panggilan kakak. Kamu akan berhasil. Kalau kamu mau tunduk, kau mau ini dan sebagainya, bujuk rayunya di situ kan janji-janji kau akan dapat tanah sekian ribu meter. Kalau kamu betul-betul tamat dari sini, kamu akan menjadi orang yang sukses. Itu kan menempatkan diri si kojul itu atau si Julianto itu kan seolah-olah orang-orang yang betul-betul seperti orang tuanya sendiri toh. Maka ketika dipeluk itu dianggap pelukan bapaknya sendiri. Karena banyak rata-rata dari yatim piatu. Ada kerinduan sosok seorang laki-laki dan bapak. Jadi ketika dipeluk begitu, tidak ada rasa bagi si korban itu karena dianggap itu adalah cinta kasih ciuman dari seorang bapak.
sekali dua kali itu masih dirasakan berarti begitu. saya dipercaya. Saya Dan dipercaya. malah mungkin si korban awalnya merasa senang, Iya, merasa tersanjung kayak gitu-gitu ya. itulah sosoknya si Julianto itu. Tetapi dari kening, mulai dari kening ke pipi sampai ke bibir, disitulah reaksi yang dilakukan oleh saksi. Oh, ini berarti bukan bapak saya. Tapi awal 1 kali 2 kali yang dipeluknya, dibawa di tempat rekreasi dan sebagainya, bahkan dibawa ke luar negeri, kasih reward dan sebagainya, ada pelukan dan sebagainya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang dia sosok yang lebih dari kawan-kawannya. Karena dipeluk oleh seorang motivator yang terkenal dan sebagainya, punya uang lagi, dan memberikan akses kepada yatim piatu. Nah, itu yang membuat yang kita sebut dengan bujuk rayu dilakukan. Tetapi bujuk rayu itu maksudnya, tujuannya, outputnya adalah melakukan kejahatan seksual. Itu yang terjadi, itu fakta loh, itu fakta gitu. Dan artinya dalam semua korban si Julianto ini modusnya itu memang seperti, kan katanya ada berapa, 40 yang... Ya 40 lebih 40 yang masih lebih. Pembuktian itu lebih dari 28, yang 14 sudah diperiksa oleh polisi dan juga sudah diperiksa di pengadilan berdasarkan BAP dan sebagainya. Modusnya semua begitu. Begitu ya. Nah, artinya bujuk rayu dengan itu tadi janji-janji tadi. Saya bisa meyakini apa yang disampaikan oleh korban itu. Dia berkeluarga dari keluarga miskin. Harapannya sangat luar biasa terhadap itu. Dan pulang kampung nanti akan menunjukkan kepada orang tuanya sukses, kepada keluarga-keluarga dan sebagainya. Tapi itu pupus semua. Karena ini baru segitu jumlahnya. Saya kira nanti kalau ini bisa memang betul-betul pengadilan akan memeriksa dan menghukum saudara Julianto, mungkin ada banyak yang akan speak up lagi. Yang akan sekalipun berani, ya. Sekarang ini kita sedang menghadapi bagaimana orang-orang diorganisir untuk membantah, untuk melakukan counter terhadap itu nggak apa-apa. Itu hak kok. Hak juga pelapor melaporkan itu ke proses hukum. Haknya. Dan orang yang mengatakan bahwa itu tidak, ya biarkan. Tuhan akan mendengar. Akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Iya, ya? betul. Dan saya kira apa yang kami lakukan sehingga saudara Julianto itu ditahan, itu bukan karena kemampuan kita dan korban, tetapi itu atas doa korban kepada Tuhan. Nanti maka selalu saya katakan kepada korban, biar Tuhan berdaulat atas keadilan. Kalau enggak kita frustasi terus, Dek, saya bilang. Kalau Tuhan terus yang berdaulat atas keadilan, kita pasti doa kita akan didengar. Maka saya selalu katakan kepada korban, Dek, saya akan pasang badan. Apapun risikonya. Dan saya akan bela korban terus sampai sepanjang hidup saya. Kecuali dunia ini runtuh. Kalau ini dunia runtuh, saya berhenti. Oleh karena itu, walaupun saya kecewa terhadap proses peradilan itu, karena saya selalu mengatakan kepada publik, anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Tidak ada kasih ampun terhadap predator kejahatan seksual. Apapun alasannya. Dan saya tidak akan mundur. Saya katakan itu, apapun ancamannya. Apapun yang diorganize oleh saudara Julianto yang mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mengorganisir banyak orang. Ya, dengan peta kompli dan sebagainya. Nggak akan mundur saya. Kecuali sekali lagi dunia ini runtuh. Itu tekad hidup saya. Saya tidak seperti sahabat saya itu. Mencitrakan diri untuk membela anak. Tetapi dia justru membela predator. Yang itu merendahkan martabat anak dan perempuan. Oh enggak, Mbak. Enggak. Ya, karena selama ini mungkin Bang Aris juga sudah ngelihat fakta-fakta dari korbannya kan. Yang itu susah untuk dibantah bahwa apapun kata orang di sana yang membelanya kan korban ini sudah menyuarakan dan memperlihatkan semuanya ke Bang Aris kan. Iya, itulah itu kan artinya, yang dipegang betul, gitu bahwa betul. apapun kata orang tentang Julianto itu gimana, faktanya korban ini adalah udah masa depannya udah ini traumanya juga udah. Jadi udah nempel banget gitu. Ya, sudah mendarah daging seperti itu. Makanya saya sudah menyatakan bahwa tidak ada tujuan juga meminta ganti rugi. Kan ada sampai di
konstruksi seolah-olah bahwa korban itu mencari ganti rugi gitu kan. Lalu kemudian untuk menutup sekolah itu, bahkan mau merebut manajemen dari sekolah itu, nggak ada. Justru seorang Aris Merdeka Sirait dengan korban itu, bagaimana juga menyelamatkan anak-anak yang saat ini sedang menggantungkan dirinya, ya, seperti pengakuan dari saksi korban bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa SPI sudah membantu dia karena bisa meluluskan dia dan menjadi remaja dan menjadi seorang ibu dan sebagainya yang dulu mendapat pendidikan dari SPI itu. Itu tidak diabaikan. Oleh karena itu, saya selalu berpesan moral Komnas Perlindungan Anak kepada orang-orang tua yang saat ini sedang menitipkan di SPI, jangan ragu, tidak ada tujuan untuk menutup sekolah itu. Tidak. Justru kalau saya punya cita-cita seperti itu, ya saya bukan pembela anak dong, gitu kan? Harus. Karena prinsip saya, apapun latar belakang anak ini, kesalahan apapun yang ada pada anak ini, seorang Aris Merdeka tetap membela itu. Karena ini definisi saya meletakkan bahwa ini anak yang perlu dijaga dan dilindungi. Karena dunia anak itu yang harus diperbaiki. Kalau ada anak lari sini, lari sana, lari sini, saya tidak akan pernah marah. Ya, ketika misalnya kita ini berdiskusi, ada anak lalu dia ambil kita seruput juga kopi kita ini, saya tidak akan marah. Saya tidak akan katakan kau nggak sopan. Karena itu dunia anak. Tetapi kalau istri saya seruput gitu tanpa permisi kita, seruput gitu dia, nah itu yang namanya melanggar etika, tidak sopan. Itu dasar saya. Karena cinta itu adalah untuk anak-anak, itu adalah bagian dari pintu masuk kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Iya, karena kalau kita ngelihat dari kayak kepala sekolah SPI dan dia bawa alumni dan juga siswanya ngomong di podcast-podcast gitu, memang yang tadi disampaikan oleh Bang Aris bahwa kelihatannya ini para korban ini ingin menutup, ingin menghancurkan gitu. Tapi itu enggak ya Bang Aris? Sama sekali. Artinya kalau itu permintaan saksi pelapor, sudah saya tolak sejak awal. Artinya sebenarnya kalau seandainya nih sejak awal pihak SPI mengayomi dan melindungi si korban, itu kan sebenarnya udah selesai ya. Dan kemudian memotong hubungan dan langsung melokalisir gitu. Betul. Loh, bahwa ini memang si JE adalah pelaku, korbannya adalah ini. Sebenarnya kan nggak akan seribet ini sebenarnya pada saat kejadian pertama terjadi, baik itu angkatan 1, angkatan 2 di tahun 2008-2009 yang sudah mengeluh korban itu kepada manajemen di situ, ya. Itu diselesaikan dan pada saat itu diminta supaya si Julianto itu tidak berbuat seperti itu lagi. Mungkin sekalipun itu salah sebenarnya. Tapi kalau mau melihat bahwa dia mau merubah sikapnya, menghentikan praktek seperti itu, saya kira nggak ada kejadian seperti ini. Artinya bertobat. Sekalipun itu adalah merupakan tindak yang tidak boleh terjadi. Dan ini berarti kan sebenarnya bisa dibilang bahwa pengurus lah ya, apa istilahnya pembina atau apalah namanya, di sekeliling Julianto ini kan sebenarnya punya kontribusi dalam memperpanjang tindakan predator si Julianto ya. Membiarkan predator itu terus melakukan kejahatannya. Korban jadi sangat banyak kan. Jadi bertambah dan semakin serius ya. Karena pengakuan saksi pelapor itu bukan terjadi sekali 2 kali. Sangat menjijikkan. Kalaupun beberapa hari lalu saksi korban bercerita kepada kawan-kawan di Cokro, ya, di Bung Dedi dan sebagainya, itu hal yang masih belum detail. Karena mungkin si saksi korban itu menceritakan sulit gitu. Nggak kuat. Karena pada saat mengadu kepada saya saja pada saat pertama itu sulit. Apakah saudara Aris ini atau Pak Aris ini atau Opung Sirait ini bisa dipercaya? Dengan pendekatan yang berdasarkan pengalaman empirik kita menangani perkara itu, akhirnya dia dapat meyakini bahwa saya bisa menolong dia. Itu artinya yang saya bangun ada trust kan hubungan itu. Jadi ada proses yang panjang sampai kemudian mereka akhirnya
meluangkan semua sampai menangis beberapa kali. Pada saat itu ini air mata buaya atau apa begitu kan. Tetapi saya lihat bahwa secara apa namanya fisik dan sebagainya itu bahwa dia bisa meyakinkan bahwa kejadian itu betul terjadi. Karena sudah lama dia frustasi, ingin menyampaikan semua permasalahannya, dan sampai menempatkan dirinya jijik terhadap dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa mampu melawan kejahatan itu? Kenapa dia rela untuk dilakukan, dilecehkan secara tidak manusiawi dan sebagainya, kan gitu. Nah, akhirnya menutup diri lah. Itu yang terjadi sebenarnya. Kalau ada pertanyaan orang, kenapa baru sekarang dilaporkan? Iya. Itu loh, saya ingin sampaikan. Orang yang mengalami keadaan seperti itu sulit untuk menceritakan karena banyak di sekitarnya tidak lagi dipercaya. Seperti penanganan kasus anak-anak yang masih umur katanya 12-13 tahun. Dia tidak akan bercerita pada ibunya ketika dia mengalami kejahatan seksual oleh tetangganya, oleh sebayanya. Karena apa? Kalau lapor sama ibunya, malah ibunya akan marahin korban. Akhirnya dia diam diri. Jadi semua kasus-kasus kejahatan seksual pada anak itu diketahui ketika anak itu sudah menderita sakit. Kencing sudah tidak bisa dan sebagainya. Baru orang tuanya aware terhadap apa yang terjadi. Nah, ini juga terjadi pada saat itu dia masih umur 16 kan. 15-16 kejadian itu. Baru dia bisa speak up setelah dewasa di tahun 2020. Itu pun ketika dewasa pun sudah, sebelum dia resign di situ, dia juga adalah menjadi korban yang terus-menerus. Bahkan ada yang kesaksian korban 15 kali, ada yang 14 kali, ada yang bentuk oral dan sebagainya. Ini kan biadab gitu loh. Latar belakangnya dia adalah merekrut yatim piatu. Yatim piatu itu, anak yatim piatu itu harus kita yang membela. Agama apapun. Tapi apa yang diberlakukan? Begitu kasar. Iya. Nah, artinya seperti dialog kita awal tadi kan, bagaimana kita mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap korban ini yang sudah lama baru mau speak up ke publik ya. Kepada saya sudah 1 tahun lebih. Kepada publik setahun lebih ya. Baru sekarang kan. Baru sekarang kan. Dan inilah menurut saya momentum kita untuk bicara bagaimana kejahatan seksual itu harus kita putus mata rantainya secara bersama-sama. Sekarang ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Bagaimana kelompok-kelompok perempuan, ayo bicara deh. Nah, sudah bicara memang. Dalam waktu dekat saya mengundang supaya bagaimana kita bersama-sama melihat, mengimplementasikan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu bisa berjalan di Indonesia untuk melindungi anak dan perempuan. Dan ini mungkin bukan hanya diperuntukkan buat aktivis perempuan saja, tapi juga tantangan juga buat majelis hakimnya ya. Iya, penegak hukum artinya ya, mulai dari polisi, jaksa sampai hakim. Bahwa sekarang udah ada undang-undang baru yang secara khusus melindungi para korban kekerasan seksual ya. Jadi apalagi ya undang-undang 17 tahun 2016 itu kan menempatkan kejahatan seksual itu adalah merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Penanganannya juga cepat, harus cepat. Itulah kepedulian Pak Jokowi melahirkan Perpu itu, akhirnya melahirkan Undang-Undang 17 tahun 2016. Itu patut diapresiasi sebenarnya Presiden. Persoalannya dari tadi penegakan hukumnya. Jadi jangan main-main terhadap produk-produk hukum ini, apalagi main-main terhadap kejahatan yang dialami oleh anak dan perempuan. Ya, jangan main-main hukum lah. Biarkanlah hukum berkeadilan gitu kan. Nah, kalau yang seperti peristiwa dan kejadian yang kita alami ini kan, mulai dari majelis hakim, kemudian yang lain dan itu rasanya kok tidak patut lah kalau tidak berbuat adil dan mempunyai perspektif karena apa? Pak Hakim itu juga punya putri, punya anak, punya cucu, saya juga demikian. Kalau itu terjadi dalam diri saya, ya, belum tentu saya sudah aktivis seperti ini aja, bisa saya bulldozer itu pelaku, kan gitu ya. Enggak pakai cara hukum lagi ya. Enggak, itu artinya bagaimana kita pedulinya dan melindungi anak kita dan anak-anak tetangga kita dan anak Indonesia. Itu loh ya pernyataan saya. Nah, kebetulan saya di luar aktivis anti kekerasan, maka saya mengajarkan kepada anak saya jangan mengajarkan kekerasan supaya dia tidak meniru kekerasan. Maka selalu saya katakan kepada semua pun, kepada anak saya juga, didiklah anakmu dengan cinta kasih, dia akan belajar tentang cinta kasih. Akan mencintai bapaknya, gurunya, opungnya, tulangnya, ya omnya dan sebagainya. Begitu loh. Iya.
garda terdepan untuk melindungi anak itu adalah keluarga. Jadi kalau keluarga sudah hancur, orang tua juga sudah melakukan kejahatan seksual, baik itu rudah paksa dalam arti persetubuhan saudara, kan itu banyak kasus. Banyak banget kasusnya sekarang. Nah karena ini harus kita hentikan. Saya ini saat ini ya tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan Indonesia tidak ramah anak. Karena apa? 52% kejahatan terhadap anak adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Itu tidak terbantahkan. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dalam 2020 sampai 2022 ada pelaporan lewat program Simponi mereka, itu ada 15.000 kasus kejahatan seksual. Yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan, belum lagi yang damai, ya, seperti terjadi di beberapa daerah dengan menggunakan adat bahwa kasus-kasus kekerasan itu bisa didamaikan, dan itu kan tidak terlaporkan di kantor polisi misalnya sebagai institusi penegakan hukum, tidak tercatat itu. Jadi hampir katakan 50% itu tidak terlaporkan ke kantor polisi. Kalau di kantor polisi misalnya ada 10 kasus, sebenarnya sesungguhnya ada 20 sampai 25 kasus. Iya, iya. Jadi PR kita nih masih sangat banyak dan masih sangat banyak. Iya. Dari peristiwa ini saya ingin mengajak masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, mari kita bangun gerakan perlindungan anak berbasis komunitas dan keluarga. Bagaimana kita memutus mata rantai kekerasan itu, menjaga anak kita, masing-masing menjaga anak kita di kampung itu. Ya, kampungmu misalnya menjaga sekeliling kampungmu. Kampung saya juga menjaga anak-anak yang ada di kampung saya. Saya kira itu beres. Iya. Saling menjaga. Saling menjaga. Antar. Karena apa? Karena anak itu anugerah dan titipan Tuhan. Kalau itu merupakan anugerah dan titipan Tuhan, tidak ada alasan kita tidak menjaga dan melindungi anak. Tapi apa yang terjadi di SPI? Justru mengeksploitasi anak-anak yatim piatu yang berasal dari keluarga miskin. Biadab. Iya. Dan sayang sekali justru para pengurusnya itu juga membentengi dan seakan-akan melindungi terhadap pelaku, ya, bukannya di Iya, saya tidak mau mengatakan nanti akan ada risikonya orang yang berbohong seperti itu, bahkan membela predator kejahatan seksual yang nyata-nyata terjadi. Loh, seorang Aris Merdeka juga tidak akan pernah menuduh orang yang tidak bersalah menggiring menjadi bersalah, nggak ada itu. Orang bersalah bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi janganlah bersaksi hanya untuk kepentingan sesaat. Nanti kalau sudah nggak di SPI, konsisten nggak dia? Bila bisa balik dia melaporkan karena dia tahu kejadian yang sesungguhnya. Iya. Janganlah. Bersaksi aja yang baik-baik aja. Kenapa harus merendahkan martabat temannya sendiri? Itu kan mereka temannya sendiri. Sahabatnya justru. Sahabatnya. Jangan deh. Saya tidak mau mendahului apa nanti hukumannya bagi orang-orang yang bersaksi dan melindungi para predator. Saya nggak mau mendahului itu. Tapi saya percaya Tuhan akan mendengarkan setiap pergumulan korban-korban yang membutuhkan keadilan. Maka saya selalu katakan kepada saksi korban sekali lagi, Tuhan akan berdaulat atas keadilan itu. Apapun yang terjadi kita alami. Majelis hakim seperti itu, jaksa, ya, yang seolah-olah tidak mendukung kita dan sebagainya. Itu proses. Iya, oke. Kita udah panjang sekali ya, pemirsa Cokro TV dan. Ya mungkin terlalu panjang ya. Karena saya tidak akan berhenti kapanpun untuk bicara untuk pembelaan anak. Sekali lagi, saya doakan, saya tidak akan berubah bahwa saya tetap menjadi sahabat anak Indonesia apapun godaannya. Karena apa? Karena anak Indonesia harus diselamatkan, apapun ancamannya. Ya, karena juga saya tahu risiko memberikan perlindungan pada anak pasti ada risikonya. Ya sama seperti apa yang kita lakukan kepada Angelin pada 6 tahun yang lalu. Di Bali ya. Di Bali kantor saya dibakar, ya 2 kali dibakar. Ya, ban mobil saya digembosin dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk risiko ancaman yang saya tahu bahwa itu harus saya terima. Tetapi saya tidak akan mundur. Yakinlah Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia apapun risikonya, kecuali dunia ini runtuh. Luar biasa. Terima kasih Bang Sama-sama. Aris ya. Kita berharap sekali ini
khususnya kembali ke kasus korban di Malang, Julianto Eka Putra pelakunya, karena sebentar lagi akan dibacakan tuntutannya dan kemudian pada tahap selanjutnya vonis dari hakim. Kita kawal bersama, semoga keadilan buat korban akan didapatkan, dan juga pelaku kalau memang benar-benar bersalah ya, itu juga mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, karena ini terkait dengan keadilan korban yang tadi saya sampaikan. Jadi terima kasih sama-sama. Kita berjuang terus ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita juga di Baik. TV. Dukungan media itu saya butuhkan. Ya, dan sebelum kita tutup kita seruput kopinya dulu ya. Sip. Oke, sekali lagi terima kasih pemirsa Cokro TV dan Bang Aris. Kita akan terus kawal setiap peristiwa kekerasan seksual di negeri ini, karena kita berharap tidak ada lagi korban atau tidak ada lagi korban. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat semua.